belakang. Bu Karoli? Ya, sudah. Oh, berat ya. Susah aja di mana bisa jadi takut juga. Nomor 11. Dan untuk pemegang saham yang hadir secara fisik, diminta untuk mengangkat tangan apabila memberikan suara tidak setuju atau abstain. Untuk pemegang saham Konsultan Hukum Hadi Putranto Hadinoto and Partners yang diwakili oleh Bapak Iqbal Darmawan yang hadir secara virtual melalui Zoom. Biro Administrasi Efek PT Sharestar Indonesia yang diwakili oleh Bapak Suroto yang hadir secara fisik pada lokasi rapat. Dewan Komisaris serta para undangan yang telah bersedia memenuhi undangan direksi untuk menghadiri rapat umum pemegang saham tahunan PT Matahari Department Store Tbk untuk tahun buku 2024 yang diselenggarakan pada hari ini Kamis tanggal 10 April 2025. Saya mendapat kehormatan untuk memimpin rapat mewakili seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan. Saya berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Presiden Komisaris dan seluruh anggota Dewan Komisaris kepada saya untuk memimpin jalannya rapat ini. Untuk pelaksanaan rapat ini, Direksi Perseroan telah melakukan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 25 Februari 2025, melakukan pengumuman rapat kepada para pemegang saham pada tanggal 4 Maret 2025, dan pemanggilan rapat kepada para pemegang saham pada tanggal 19 Maret 2025, yang mana pengumuman dan pemanggilan tersebut telah dilakukan melalui situs web e-Sikesi, situs web Perseroan, dan situs web Bursa Efek Indonesia dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Berdasarkan informasi yang telah disampaikan dalam pemanggilan rapat, mata acara rapat hari ini adalah sebagai berikut. 1. Persetujuan dan pengesahan atas laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perseroan untuk tahun buku 2024, termasuk di dalamnya laporan kegiatan perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya equity charge kepada seluruh anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Kedua, persetujuan penetapan atas rencana penggunaan laba perseroan untuk tahun buku 2024. Ketiga, penunjukan akuntan publik untuk melakukan audit terhadap buku perseroan untuk tahun buku 2025 dan pemberian wewenang kepada direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain dari penunjukan tersebut. Keempat, penentuan gaji, honorarium, dan atau tunjangan lainnya bagi anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Kelima, persetujuan atas penurunan modal ditempatkan dan modal di sektor perseroan. Dan keenam, persetujuan pembelian kembali atas saham-saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan. Sebelum rapat ini kami buka, kepada Notaris Ibu Insinyur Nanet Cahyani Handari Adi Warsito SH, dimohon untuk menyampaikan status quorum penyelenggaraan dan pengambilan keputusan rapat umum pemegang saham tahunan PT Matahari Department Store Tbk untuk tahun buku 2024. Terima kasih Bapak Ketua Rapat. Untuk pelaksanaan rapat ini, ketentuan forum kehadiran dan pengambilan keputusan yang mengikat harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut. Jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan adalah sebanyak 2.259.292.880 saham. Sampai dengan tanggal 28 September 2024, perseroan telah melakukan
pembelian kembali saham sebanyak 1.013.600 saham. Sesuai ketentuan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan. Laporan kegiatan perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya equity charge kepada seluruh anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Bunyamin Milo Ol selaku Presiden Direktur Perseroan, Bapak Irwin Aputan selaku Direktur Independen Perseroan, dan Ibu Herni Dian Anggraini selaku Direktur Independen Perseroan untuk menyampaikan laporan direksi atas kegiatan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024. Kepada Bapak Bunyamin saya persilahkan. Terima kasih Pak Adrian. Bapak Ibu sekalian, dapat kami sampaikan bahwa tantangan-tantangan ekonomi yang ada telah mempengaruhi kinerja Matahari di sepanjang tahun. Dan selama tahun 2024, penjualan barang dagangan, bagaimana dapat kita lihat di chart tersebut, itu turun sebesar 2% dari 12.553,3 miliar pada tahun 2023 menjadi 12.306,8 miliar. Dan perseroan membukukan penurunan pendapatan bersih sebesar 139,8 miliar atau 2,1% dari 6.538,6 miliar pada tahun 2023 menjadi 6.398,8 miliar pada tahun 2024. Ya, penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan penjualan dari. Terima kasih Pak Dian. Bapak Ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang saham dan juga undangan yang hadir dan saya hormati, sebagaimana tercatat dalam neraca dan laporan laba rugi perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024, perseroan membukukan laba bersih sebesar 827,7 miliar rupiah, sebagaimana telah dijelaskan pada laporan direksi sebelumnya ya. Oleh karena itu, perseroan mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui pembagian dividen final dari laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 sejumlah rupiah 300 per saham pada pemegang saham perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan pada tanggal 23 April 2025 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, dengan jadwal dan juga ketentuan mengacu pada peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Dan pembayaran dividen final kepada pemegang saham yang berhak akan dilaksanakan dengan mengikuti setiap ketentuan dan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. Demikian dapat kami sampaikan sehubungan dengan agenda kedua. Selanjutnya kami kembalikan pada Ketua Rapat Bapak Adrian. Terima kasih Pak Ben. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, marilah kita langsung memasuki forum tanya jawab. Dengan proses tanya jawab dilakukan dengan tata cara yang sama.